Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Anjurani Maulana. Saya mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Nah, pada Jumat malam kemarin, saya diberikan tugas untuk UTS, yaitu membuat video tentang kependudukan dan lingkungan hidup, yang mana mahasiswa yang memiliki akhiran NPM genap mendapatkan tema tentang kependudukan, sedangkan mahasiswa yang memiliki akhiran NPM ganjil mendapatkan tema lingkungan hidup. Karena NPM saya berakhiran 2 yaitu genap, maka saya mendapatkan tema kependudukan. Apa sih yang disebut dengan kependudukan? Akan saya bacakan pengertiannya. Kependudukan merupakan suatu yang berkaitan dengan jumlah, struktur, usia, jenis kelamin, agama, tingkat kelahiran, dan tingkat kematian, mobilitas, ekonomi, dan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Oke. Jadi judul saya pada hari ini adalah beberapa permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia. Yang mana Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat setelah Cina, India, Amerika Serikat. Selain jumlah penduduk yang besar, luasnya negara kepulauan dan tidak meratanya pendudukan membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan hal kependudukan. Tidak hanya itu, faktor geografis, tingkat imigrasi, struktur kependudukan di Indonesia dan lain-lain membuat masalah kependudukan semakin kompleks dan juga menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus guna kepentingan pembangunan manusia Indonesia. Adapun masalah-masalah kependudukan yang dialami Indonesia antara lain permasalahan demografis dan permasalahan non-demografis. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu permasalahan demografis. Yang pertama, besarnya jumlah penduduk atau overpopulation. Telah disebutkan sebelumnya di awal bahwa jumlah penduduk Indonesia berada di urutan keempat terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk di Indonesia dari hasil sensus 2010 mencapai angka 230.641.326. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Dari sensus tahun 1971 sampai 2010 jumlah penduduk di Indonesia semakin bertambah. Dari data ini dapat dilihat bagaimana jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Hal ini tentunya memberikan berbagai dampak positif dan negatif. Akan tetapi, permasalahan kependudukan terkait dengan jumlah penduduk yang besar menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan. Indonesia memiliki berbagai potensi terjadinya konflik, yaitu benturan antar berbagai kepentingan dengan berbagai organisasi massa lainnya, membuat masalah besarnya populasi menjadi hambatan. Selain itu, yang terpenting terkait dengan permasalahan penyediaan sumber daya alam dan berbagai kebutuhan penting lainnya. Adanya tekanan penduduk terhadap daya dukung lingkungan menjadi masalah yang sangat rumit. Kepentingan penduduk membangun tempat tinggal dan ruang gerak sangatlah penting, namun di sisi lain terdapat kepentingan yang terkait dengan permasalahan lingkungan seperti halnya sebagai daerah aliran sungai, daerah resapan air, pertanian, penyediaan sumber daya alam, dan lain-lain. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan keduanya perlu mendapatkan perhatian yang sama demi keseimbangan alam. Selain itu, masalah yang muncul terkait dengan jumlah penduduk yang besar adalah dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Kebutuhan dan bahan pokok menuntut orang untuk bekerja dan mencari nafkah. Namun, penyedia lapangan kerja sangatlah minim. Yang menjadi masalah adalah penduduk lebih sering untuk menggantungkan diri terhadap lapangan pekerjaan dan cenderung mencari pekerjaan daripada membuka lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan masalah baru yaitu pengangguran. Apabila jumlah pengangguran ini tinggi, maka rasio ketergantungan tinggi sehingga negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk penduduknya, yang dapat menghambat pembangunan dan menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi. Jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Jumlah penduduk yang besar
tentunya membutuhkan ruang yang luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak. Namun lahan dan juga wilayah Indonesia tidaklah bertambah. Oleh karena itu, perencanaan yang matang sangatlah diperlukan guna menentukan kebijakan terkait dengan besarnya jumlah penduduk di Indonesia. Dan kedua, tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi, tentunya terdapat faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduk. Besarnya laju pertumbuhan penduduk membuat pertambahan jumlah penduduk semakin meningkat. Semakin besar persentase kenaikan, maka semakin besar jumlah penduduk. Kenaikan ini tentunya membawa dampak bagi kependudukan Indonesia. Dalam penentuan kebijakan, semakin banyak yang perlu dipertimbangkan, baik dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas umum, dan yang terpenting adalah kebijakan dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan yang ada di Indonesia. Dari situlah muncul program KB dan kini ditangani oleh BKKBN. Program KB itu adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu negara. Manfaat program KB ada sebagai berikut: mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Di Indonesia ada sekitar 20% insiden kehamilan tidak direncanakan atau diinginkan dari total jumlah kehamilan yang tercatat pada populasi pasangan menikah. Ini menandakan bahwa akses informasi dan pengetahuan soal kontrasepsi masih tergolong rendah. Berbeda dengan program hamil promil, kehamilan yang tidak direncanakan bisa terjadi pada wanita yang belum atau sudah pernah hamil tetapi sedang tidak ingin punya anak. Kejadian ini juga bisa saja terjadi karena waktu kehamilan yang tidak sesuai, misalnya jarak usia anak pertama dan kedua terlalu dekat. Ada beberapa risiko komplikasi kesehatan yang mungkin terjadi akibat kehamilan yang tidak diinginkan, baik untuk sang ibu sendiri maupun untuk sang bayi. Kehamilan yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga cacat lahir. Sementara risiko pada ibu termasuk depresi saat hamil dan setelah melahirkan hingga komplikasi melahirkan. Dikutip dari WHO, penggunaan alat kontrasepsi dapat mencegah risiko kesehatan jangka panjang yang berkaitan dengan kehamilan perempuan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk mengetahui keluarga berencana dan pentingnya merencanakan kehamilan sebelum berhubungan seksual. Kedua, mengurangi risiko aborsi. Kehamilan di luar rencana akibat tidak menjalani program keluarga berencana sangat berisiko meningkatkan angka aborsi ilegal yang berakibat fatal. Pada dasarnya, hukum Indonesia menyatakan aborsi adalah tindakan ilegal dengan beberapa pengecualian tertentu. Tindakan aborsi sangat diatur ketat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Berdasarkan dua aturan tersebut, prosedur aborsi di Indonesia hanya boleh dilakukan di bawah pengawasan tim dokter setelah didasari alasan medis yang kuat. Di luar itu, tindakan aborsi dinyatakan ilegal dan termasuk ranah hukum pidana. Nyatanya, kebanyakan kasus aborsi ilegal di Indonesia dilakukan diam-diam dengan prosedur yang tidak sesuai standar medis. Alhasil, risiko kematian ibu dan janin akibat aborsi sangatlah tinggi. Yang ketiga, menurunkan angka kematian ibu. Sebelumnya sudah dijelaskan sedikit di atas bahwa kehamilan yang tidak direncanakan dapat memperbesar peluang risiko komplikasi termasuk kematian ibu. Komplikasi kehamilan dan melahirkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok perempuan yang menikah di usia terlalu dini. Data kolaborasi BPS dan UNICEF Indonesia melaporkan anak perempuan usia 10-14 tahun berisiko 5 kali lebih besar meninggal akibat komplikasi dari pada perempuan yang hamil di usia 20-24 tahun. Beberapa risiko komplikasi yang harus dihadapi oleh anak perempuan hamil di usia bayi adalah fistula obstetrik, infeksi, perdarahan hebat, anemia, dan eklamsia. Alhasil, mereka lebih berisiko mengalami dampak dari kehamilan yang tidak direncanakan dengan matang. Risiko berbagai komplikasi ini juga mungkin terjadi jika Anda semakin sering hamil dengan jarak yang berdekatan. Kabar baiknya,
Berbagai penyebab kematian ibu akibat komplikasi kehamilan dan persalinan sebenarnya dapat dicegah salah satunya dengan mengikuti program keluarga berencana. Selain menekankan pentingnya kontrasepsi, program ini juga menyediakan akses layanan untuk merencanakan waktu, jumlah, dan jarak kehamilan yang tepat bagi setiap pasangan. Yang keempat, mengurangi angka kematian bayi. Wanita yang hamil dan melahirkan di usia dini bisa menjadi salah satu penyebab bayi lahir prematur, lahir dengan berat badan bayi rendah, dan kekurangan gizi. Berbagai laporan mengatakan bahwa bayi yang dilahirkan oleh perempuan berusia sangat belia memiliki risiko kematian dini lebih tinggi daripada ibu yang berusia lebih tua. Hal ini terjadi karena janin bersaing untuk mendapatkan asupan gizi dengan tubuh ibunya karena sama-sama masih dalam tahap perkembangan. Bayi yang tidak mendapatkan cukup asupan gizi dan darah bernutrisi akan terhambat atau bahkan janin gagal berkembang dalam kandungan. Membantu mencegah HIV/AIDS. Salah satu metode kontrasepsi yang umum paling mudah ditemukan adalah kondom. Sayangnya, banyak orang yang masih segan menggunakan kontrasepsi satu ini karena merasa bahwa kondom justru mengurangi kenikmatan pada saat berhubungan seksual. Padahal, manfaat penggunaan kondom tak hanya sebatas untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dalam program keluarga berencana. Kondom juga dapat mencegah penularan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS. Pada wanita, kontrasepsi dapat mengurangi risiko penyebaran virus HIV dari ibu yang terinfeksi kepada bayi. Maka dari itu, risiko bayi terinfeksi HIV/AIDS setelah dilahirkan pun menurun. Yang keenam, mencegah infeksi menular seksual. Selain HIV/AIDS, penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom dalam program keluarga berencana dapat mengurangi risiko penularan berbagai penyakit menular seksual. Penyakit seperti sifilis, chlamydia, gonore, atau HPV, human papillomavirus, dapat menular dengan mudah melalui hubungan seksual. Penyakit seksual bisa berbahaya bagi janin. Ibu yang terinfeksi HPV bisa menularkan penyakit tersebut pada bayinya dan mengakibatkan komplikasi serius. Umumnya, penyakit seksual ini dapat menunjukkan gejala yang kentara sehingga seseorang bisa menularkannya dengan mudah. Oleh karena itu, program keluarga berencana diharapkan bisa mencegah risiko penyakit berbahaya ini. Yang ketujuh, menjaga kesehatan mental keluarga. Meski pahit untuk didengar, kenyataannya tidak semua anak hasil kehamilan di luar rencana tergolong sejahtera lahir batin selama hidupnya. Kehamilan yang tidak diinginkan berpotensi merampas hak anak tumbuh secara maksimal dari segala aspek, mulai dari tumbuh kembang secara biologis, sosial, dan pendidikan. Ingat, setiap anak yang dilahirkan berhak untuk mendapatkan kasih sayang tulus dari orang tua. Jadi tentu saja kehadiran buah hati perlu dipersiapkan secara matang. Di sisi lain, wanita juga sangat rentan mengalami depresi saat hamil dan setelah melahirkan, apalagi jika kehamilan terjadi pada usia belia atau bahkan ketika Anda dan pasangan belum siap memiliki anak. Pria juga bisa mengalami depresi selama istrinya hamil atau melahirkan karena belum siap secara fisik, finansial, hingga mental. Kemudian kita lihat grafik ini. Dari tahun ke tahun, tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia semakin menurun. Pertambahan yang terjadi tidak terlalu tinggi daripada tahun sebelumnya. Namun, alangkah lebih baik apabila persentase pertumbuhannya semakin menurun hingga mencapai angka di bawah 1%. Dalam pengelompokan negara-negara maju selalu memiliki angka pertumbuhan penduduk di bawah 1% atau bahkan 0%. Melihat dari jumlah penduduk Indonesia yang tinggi, penekanan agar laju pertumbuhan penduduk dapat menurun merupakan langkah yang baik guna menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia. Apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terus dibiarkan, maka akan terjadi berbagai masalah, baik masalah pengangguran, tingkat kualitas sumber daya manusia yang menurun, kejahatan, lapangan pekerjaan, dan lain-lain, yang memberikan dampak negatif bagi kelangsungan umat manusia Indonesia khususnya. Oleh karena itu, usaha untuk menentukan laju pertumbuhan sangatlah penting. Program-program yang ditawarkan pemerintah harus didukung oleh masyarakat seperti halnya KB,
penggunaan alat kontrasepsi, penundaan usia perkawinan, dan lain-lain, sehingga penurunan laju pertumbuhan penduduk diharapkan menurun. Permasalahan yang ketiga yaitu persebaran penduduk tidak merata. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayah yang dihitung jiwa per km kuadrat. Berdasarkan sensus penduduk dan survei penduduk, persebaran penduduk di Indonesia antar provinsi yang satu dengan provinsi yang lain tidak merata. Di Indonesia sendiri terjadi konsentrasi kepadatan penduduk yang berpusat di Pulau Jawa. Hampir 50% jumlah penduduk di Indonesia mendiami Pulau Jawa. Hal ini menjadi masalah apabila pusat pemerintahan, informasi, transportasi, ekonomi, dan berbagai fasilitas hanya berada di suatu wilayah. Penduduk akan berusaha untuk melakukan migrasi dan akhirnya akan berdampak pada permasalahan pemerataan pembangunan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran tidak merata yaitu kesuburan tanah, daerah atau wilayah yang ditempati banyak penduduk karena dapat dijadikan sebagai lahan bercocok tanam dan sebaliknya. Iklim wilayah yang beriklim terlalu panas, terlalu dingin, dan terlalu basah biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal. Kemudian topografi atau bentuk permukaan tanah pada umumnya masyarakat banyak bertempat tinggal di daerah datar. Sumber air, perhubungan atau transportasi, fasilitas, dan juga pusat-pusat ekonomi, pemerintahan, dan lain-lain. Kemudian permasalahan non-demografis bersifat kualitatif. 1. Tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Usaha untuk terus meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia terus digalakan. Namun, kembali lagi permasalahan itu tetap muncul dan menjadi PR bagi penentu kebijakan guna meningkatkan kualitas manusia di Indonesia. Dalam hal kesehatan yang akan menjadi sorotan bagaimana gambaran tingkat kesejahteraan adalah angka kematian bayi. Besarnya kematian yang terjadi menunjukkan bagaimana kondisi lingkungan dan juga kesehatan pada masyarakat. Dari data ini dapat dilihat bagaimana penurunan yang terjadi pada angka kematian bayi di Indonesia yang dihitung berdasar jumlah kematian di setiap 1000 kelahiran. Penurunan ini menunjukkan usaha untuk perbaikan dalam bidang kesehatan terus saja diupayakan guna meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Berbagai layanan kesehatan yang dibuka seperti imunisasi dan juga posyandu tentunya menjadi harapan guna memperbaiki kondisi kesehatan yang ada saat ini. Sebagai tambahan, terdapat tabel yang menunjukkan bagaimana kondisi kesehatan bayi yang ada di Indonesia tahun 1998 sampai 2005. Pemenuhan gizi yang baik tentunya akan sangat berpengaruh pada kesehatan jika dikaitkan dengan kemampuan bayi untuk bertahan dari penyakit. Kebutuhan akan gizi yang terpenuhi akan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga lebih kebal terhadap penyakit. Dari grafik ini masih terdapat balita yang mengalami gizi kurang, bahkan gizi buruk. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam hal kesehatan masih perlu dilakukan. Selain indikator tersebut, pengukuran tingkat kesehatan juga dapat dilakukan dengan melihat usia harapan hidup manusia Indonesia. Dalam population data set 2012, usia harapan hidup orang Indonesia adalah 72 tahun. Sedangkan tahun 2011 rata-rata usia harapan hidup yaitu 71. Hal ini menunjukkan usaha peningkatan dan perbaikan kualitas kesehatan manusia Indonesia. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk, maka pengeluaran untuk membeli pelayanan kesehatan semakin tinggi. Penduduk yang pendapatannya tinggi dapat menikmati kualitas makanan yang memenuhi standar kesehatan. Yang kedua, pendidikan yang rendah. Kesadaran masyarakat akan pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Dari UU. Yang kedua, pendidikan yang rendah. Kesadaran masyarakat akan pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Dari undang-undang yang dikeluarkan pun terlihat bahwa wajib belajar untuk penduduk Indonesia masih terbatas yaitu 9 tahun. Sedangkan di negara lain bahkan menetapkan angka lebih dari 12 tahun dalam pendidikannya. Namun bagi Indonesia sendiri, angka 9 tahun pun belum semuanya terlaksana dan tuntas, mengingat banyaknya pulau di Indonesia yang masih belum terjangkau oleh berbagai fasilitas pendidikan. Dari Human Development
Indeks tahun 2011 pun rata-rata pendidikan bangsa Indonesia masih pada angka 5,8 tahun. Dari sini pun sudah terlihat bagaimana tingkat pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, sebenarnya tingkat pendidikan bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia penduduk suatu negara. Kualitas SDM berhubungan dengan produktivitas kerja. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi. Namun kembali lagi pada kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang berpendidikan tinggi namun tetap saja menjadi pengangguran. Orang yang menganggur menjadi beban bagi orang lain. Seperti yang terlihat pada grafik, pengangguran yang dimaksud di sini merupakan pengangguran yang terjadi karena mereka sedang dalam proses mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Terdapat angka yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi berada pada tamatan SMA. Ini menunjukkan bahwa pendidikan setara SMA belum cukup untuk mengentaskan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Lulusan ini masih menjadi pertanda bahwa tindakan produktivitas tidak bertambah jika pendidikan hanya sebatas ini. Perlunya peningkatan pendidikan serta pendidikan non-formal tentunya akan membantu agar pengangguran tidak menumpuk pada lulusan SMA. Jika diamati, kondisi ini sangat memprihatinkan. Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan, sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk. 3. Banyaknya kemiskinan. Kemiskinan juga menjadi salah satu masalah yang melanda Indonesia. Walau Indonesia bukan termasuk negara miskin menurut PBB, namun dalam kenyataannya lebih dari 30 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Yang lebih disayangkan lagi, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi sungguh memprihatinkan ketika melihat bagaimana kemiskinan menjadi bagian permasalahan di negara ini. Selain kemiskinan, masalah lain adalah kesenjangan sosial menjadi terlihat jelas di Indonesia. Namun kaum konglomerat menjadi penguasa, namun pemerintah diam saja dengan kemiskinan yang ada. Tidak mengherankan apabila negara Indonesia memiliki jumlah rakyat miskin yang cukup banyak. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Indonesia menjadi negara yang penduduknya miskin padahal kaya dengan sumber daya alam? Sedangkan banyak negara yang miskin sumber daya, namun menjadi negara-negara kaya yang menguasai dunia. Jawabannya kembali ke sumber daya manusia. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas SDM. Sedangkan tingkat kualitas SDM penduduk semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Ini dibuktikan oleh negara yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat kemakmuran penduduknya tinggi seperti Jepang. Kurangnya perhatian terhadap SDM Indonesia menjadikan rakyat banyak yang menderita. Seharusnya kenyataan ini menjadikan dasar pertimbangan kebenaran Undang-Undang Pasal 33. Dalam hal ini, tetap kemakmurannya rakyat merupakan hal utama yang harus diperhatikan demi terciptanya Indonesia yang merdeka seutuhnya. Dari uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa permasalahan kependudukan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu demografis yang berkaitan dengan fisik atau kuantitatif, dan non-demografis yang lebih ke arah kualitatif. Permasalahan demografis meliputi jumlah penduduk yang tinggi atau overpopulation yang menempati urutan ke-4 dunia, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan persebaran penduduk yang tidak merata. Kemudian permasalahan non-demografis meliputi rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan juga tingginya jumlah penduduk miskin. Secara garis besar, terjadi penurunan yang signifikan terhadap tingkat pertumbuhan penduduk, jumlah kematian bayi, dan jumlah rakyat miskin. Adanya berbagai program untuk mengurangi berbagai masalah kependudukan seharusnya menjadi perhatian semua pihak yang terkait agar perbaikan kualitas SDM terus terjadi. Selain itu, pemerintah seharusnya memperhatikan kembali kebijakan dan perundang-undangan yang telah dibuat guna kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi mungkin ini saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Indonesia menjadi negara yang penduduknya miskin padahal kaya dengan sumber daya alam. Sedangkan banyak negara yang miskin sumber daya namun menjadi negara-negara kaya yang menguasai dunia.
Jawabannya kembali ke sumber daya manusia. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas SDM. Sedangkan tingkat kualitas SDM penduduk semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Ini dibuktikan oleh negara yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat kemakmuran penduduknya tinggi seperti Jepang. Kurangnya perhatian terhadap SDM Indonesia menjadikan rakyat banyak yang menderita. Seharusnya kenyataan ini menjadikan dasar pertimbangan kebenaran Undang-Undang Pasal 33. Dalam hal ini, tetap kemakmurannya rakyat merupakan hal utama yang harus diperhatikan demi terciptanya Indonesia yang merdeka seutuhnya. Dari uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa permasalahan kependudukan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu demografis yang berkaitan dengan fisik atau kuantitatif, dan non-demografis yang lebih ke arah kualitatif. Permasalahan demografis meliputi jumlah penduduk yang tinggi atau overpopulation yang menempati urutan ke-4 dunia, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan persebaran penduduk yang tidak merata. Kemudian permasalahan non-demografis meliputi rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan juga tingginya jumlah penduduk miskin. Secara garis besar, terjadi penurunan yang signifikan terhadap tingkat pertumbuhan penduduk, jumlah kematian bayi, dan jumlah rakyat miskin. Adanya berbagai program untuk mengurangi berbagai masalah kependudukan seharusnya menjadi perhatian semua pihak yang terkait agar perbaikan kualitas SDM terus terjadi. Selain itu, pemerintah seharusnya memperhatikan kembali kebijakan dan perundang-undangan yang telah dibuat guna kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi mungkin ini saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.